Baik, pertama-tama kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bonaraja yang memberikan waktu dan sebagai dosen pembina mata kuliah ini. Saya Leonard Edwin Siombing, NIM 519 3121 0009, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, ingin membawakan analisis perkembangan sikap dan keterampilan menggambar teknik mesin. Latar belakang. Masalah utama yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia yang mencakup pada peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Berbagai upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam berbagai hal seperti sarana dan prasarana, kualitas guru, pola pendekatan pembelajaran, pembaruan dan pengembangan media pendidikan, pengembangan kurikulum dan kebijakan yang relevan. Landasan dan teori konsep. Gambar teknik mesin adalah acuan yang digunakan untuk merakit, merancang, atau mengubah sebuah mesin dengan standar kesepakatan dalam bentuk garis, simbol, serta tulisan yang diaplikasikan dalam bentuk gambar. Gambar ini bisa membantu proses pengerjaan yang dilakukan pada manufaktur, bisa dilakukan dengan lebih mudah tanpa butuh bantuan kontak lisan. Adanya gambar ini membuat proses bisa langsung dikerjakan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Gambar ini juga bisa didefinisikan sebagai gagasan atau ide tentang suatu proses, sistem, cara kerja, rangkaian, hingga petunjuk teknis dalam bentuk gambar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi serta instruksi untuk acuan kerja. Gambar teknik. Gambar teknik adalah susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antara teknikus, arsitek, dan sebagainya. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar teknik juga digunakan sebagai penelitian konsep perencanaan dan dokumentasi desain suatu bangunan, mesin, dan sebagainya. Bahasa teknik. Gambar merupakan sebuah alat yang menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Oleh karena itu, gambar sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa sarjana teknik. Dari gambar harus meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Konsep gagasan. Gambar teknik seringkali digunakan sebagai konsep dari suatu gagasan, ide. Gagasan diwujudkan dalam bentuk yang dianalisis, kemudian diwujudkan dalam bentuk rancangan gambar. Informasi teknik. Beberapa informasi yang terdapat pada gambar teknik adalah judul yang judul dari gambar teknik, skala dari bangun dan ukuran atau dimensi dari bangunan. Penjelasan. Gambar teknik adalah gambar yang dibuat untuk menjelaskan suatu rancangan, biasanya rancangan suatu bangunan yang akan dibangun. Gambar teknik memiliki fungsi untuk alat komunikasi atau menyampaikan informasi mengenai bangunan yang akan dibangun. Database penyimpanan informasi. Dalam manufaktur, ada saatnya kita memperbaiki untuk membuat mesin yang baru dengan kualitas yang sama. Dengan tersimpannya gambar, pembuatan mesin bisa dilakukan dengan mudah, kapan saja yang diperlukan, dengan disepakati atau tentang simbol, garis, catatan yang terdapat pada gambar. Acuan untuk proses pengerjaan. Untuk menghindari kesalahan dalam proses pengerjaan, gambar ini harus dibutuhkan. Hal ini adalah membuat gambar yang bisa menjadi acuan dari proses pengerjaan. Jika terjadi perubahan terkait ukuran, material, perlakuan, gambar harus diupdate serta dievaluasi kembali oleh atasan. Part drawing. Gambar ini berisi dengan komponen informasi secara rinci untuk mempermudah pembuatannya. Potongan gambar yang ditampilkan dengan jelas untuk dapat mempermudah ukuran yang sesuai dalam pengerjaannya. Mesin drawing. Gambar ini terdiri dari beberapa bagian mesin atau komponen yang dapat berfungsi sebagai katalog yang bisa memberikan informasi dari kinerja setiap komponen yang terdapat pada mesin. Penelitian terdahulu. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian lebih ditekankan pada pengumpulan data kemudian mendeskripsikan kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 2 Wonosari yang beralamat di Jalan KH Agus Salim,
Deloksari, Kapek, Wonosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Target atau subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah kelas 10 jurusan permesinan di SMK Negeri 2 Wonosari. Populasi dalam penelitian ini adalah yang digunakan pada penelitian ini 30% dari jumlah populasi yakni 32 siswa. Penelitian ini dilakukan di kelas 10 TPA. Teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data terkumpul. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah mengecek kelengkapan data yang tujuan supaya data yang terkumpul dapat semaksimal. Scoring dengan pemberian skor pada lembar observasi yang telah dibuat guna mengukur perkembangan siswa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perkembangan perlengkapan alat pada kategori tinggi dan sangat tinggi meningkat dari minggu pertama yang berjumlah 9 menjadi 14 pada minggu ke-7 atau meningkat 5 siswa. Pada kategori rendah dan sangat rendah pada minggu pertama 23 siswa menjadi 18 siswa. Ada minggu terakhir atau menurun menjadi 5 siswa. Pada minggu ke-7 sudah tidak ada lagi siswa berkategori rendah. Perkembangan sikap siswa pada kategori tinggi dan sangat tinggi meningkat 75% dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Kategori rendah dan sangat rendah dari 32 siswa menjadi 8 siswa pada minggu terakhir. Pada minggu ke-7 tidak ada siswa berkategori sangat rendah. Saran. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Disarankan kepada guru gambar teknik permesinan untuk lebih memperhatikan siswanya. Disarankan kepada sekolah dan menyiapkan peralatan gambar seperti kertas, penggaris, dan jangka supaya siswa lebih fokus pada pelajaran. Sekian dan terima kasih.